أعوذ بالله طيب نبدأ. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نعم. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita bersama Ustaz kita, Ustaz Mas'ud Mahmud hafizahullah taala. Kita akan melanjutkan dari kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fi Akhlaqil Islamiyah. Baik, kepada Ustaz, falyatafadhal mashkur. Baik, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, di pagi hari ini, di subuh ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, itu berkaitan dengan akhlak. Alhamdulillah, yang senantiasa kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat bisa melaksanakan suatu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban melaksanakan ibadah salat, yaitu ibadah salat subuh. Karena tidak semua orang yang Allah berikan nikmat tersebut, yaitu bangun subuh. Maka itulah perlu kita syukuri. Salah satu mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan kita mempelajari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di antara sekian ajaran adalah berkaitan dengan akhlak. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada keutamaan fadail akhlakil hasanah, keutamaan akhlak-akhlak yang baik, yaitu nomor keempat, yaitu al-akhlaqul hasanatu sababun fi mahabbatillahi li ibadih. Akhlak yang baik adalah
sebab untuk memperoleh cinta Allah kepada hambanya. Jadi kalau hamba mencintai Allah itu satu hal yang harus, satu hal yang wajar. Nah, tetapi Allah mencintai hambanya ini yang luar biasa, itu satu nikmat yang cukup besar. Makanya untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berbuat baik. Allah katakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan ar-raqmul khamis, itu nomor yang kelima. Nah, silakan. Kelima dan keenam sekalian. Iya. Tafadhol Yudi. Nah, Ustaz. Nah, tafadhol. Bismillah. Qala al-muallif raqmul khamis al-akhlaqul hasanatu min asbabi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsinakum akhlaqan. Raqmu sadis al-akhlaqul hasanatu alamatun ala kamalil imani. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum linisa'ihim. Nah, ahsan. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Ba'dahu Rofiani, tafadholi. Al-khamis al-akhlaqul hasanatu min asbabi mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqan. As-sadis al-akhlaqul hasanah alamatun ala kamalil iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyaruhum linisa'ihim. Nah, silakan. Tafadhol Ugesta Abu Maryam. Nah, Ustaz. Raqmul khamis al-akhlaqul hasanatu min asbabi mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Nah, Musadis al-akhlaqul hasanatu alamatun ala kamalil iman. ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum linisa'ihim. Nah, tafadhol. Tafadholi Sarina Ningsi. Nah, Ustaz. Nah, Ar-raqmul khamis al-akhlaqul hasanatu min asbabi mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. An Jabirin. An harfu jar. An Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Nah, Al akhlaqul hasanatu alamatun ala kamalil imani. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa hiyaruhum linisaihim wa khiyaruhum linisaihim. wa khiyaruhum linisaihim. Baik, ahsan. Jazakallahu khairan. Silakan dari ikhwah, satu orang lagi. Andra, tafadholi. Na'am. Bismillah. Khamisan. Al-akhlaqul hasanatu min asbabin mahabbatil asbabi mahabbatir Rasulillah Rasuli sallallahu alaihi wasallam. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Kita al akhlaqul hasanatu alamatun ala kamalil iman. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum linisaihim. Baik, ahsan. Ahsan terjemah. Baik, yang kelima adalah di antara keutamaan akhlak yang baik, akhlakul hasanah, yaitu al-akhlaqul hasanatu min asbabi mahabbatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik termasuk sebab meraih cintanya Rasulullah SAW. Ini juga tidak kalah pentingnya, sebagaimana yang nomor 6. Jadi yang nomor 6 adalah meraih cinta Allah. Yang kelima Yang nomor 4 adalah meraih cinta Allah. Yang kelima adalah untuk meraih cinta Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah SAW adalah suatu hal yang harus bagian daripada akidah. Akan tetapi meraih cinta Rasul, itu Rasulullah mencintai kita. Nah, ini suatu hal yang sangat hal yang sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa meraih cinta Rasulullah? Dari Jabir anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Jadi Rasulullah memberikan info, memberitahukan bagaimana untuk meraih cinta beliau. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Ahasina jamak daripada ahsan, ya. Akhlaqa jamak daripada khuluq. Sesungguhnya inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah. Inna min ahabbikum ilayya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku majlisnya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ahasinakum akhlaqa. Adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Ya, kenapa demikian? Karena Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana yang sudah kita ungkapkan, akhlaknya yang sangat agung. Maka yang dekat dengan Rasulullah juga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya makin dekat dengan Rasulullah SAW. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW.
Nah, inilah betapa besar keutamaan akhlak yang baik. Maka itu kita berusaha, berupaya menjadi orang yang paling baik akhlak di dunia ini. Baik akhlak terhadap terutama terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap manusia, bahkan sekalipun terhadap hewan. Sebagaimana sudah kita bahas, karena akhlak itu umum. Yang keenam, al-akhlaqul hasanatu alamatun ala kamil iman. Akhlak yang baik adalah sebagai tanda atas sempurnanya iman. Sebagaimana Rasulullah katakan, an Abi Hurairah qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya. Jadi, orang mukmin yang paling sempurna iman. Jadi orang mukmin kan bertingkat-tingkat ya. Tergantung keimanannya, tergantung ibadahnya, tergantung akhlaknya. Jadi tidak semua, tidak rata semuanya tingkatnya, berbeda-beda. Nah, yang paling sempurna imannya di antara sekian banyak orang-orang mukmin, yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling terbaik di antara mereka akhlaknya. Nah, siapa yang paling terbaik di antara orang mukmin akhlaknya, itulah yang paling sempurna dibandingkan yang lain. Kemudian wa khiyaruhum linisaihim. Kemudian orang yang paling terbaik adalah orang yang terbaik terhadap istri-istri mereka. Wa khiyaruhum linisaihim. Jadi khiyar itu ada khair, orang yang paling baik. Jamak daripada akhir ya. Akhir itu isim tafdil, kemudian dibuang alif menjadi khair. Jadi umumnya kata khair ini dibuang alifnya, buang hamzanya. Asalnya akhyar. Akhyar zamannya khiyar. Jadi dibuang alif jadi khair. Khair itu orang terbaik. Jadi khiyaruhum linisaihim. Orang yang terbaik adalah orang yang terbaik terhadap akhlak, terhadap istri-istrinya. Jadi orang mukmin yang paling baik adalah orang yang paling bagus akhlak mereka terhadap istri-istri mereka. Siapa orang-orang mukmin? Laki-laki yang paling terbaik akhlak mereka terhadap istrinya. Itulah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan akhlak hasanah. Kemudian di hadis ini ada semacam wasiat dari Rasulullah SAW, yaitu tentang bermuasyarah bil ma'ruf, yaitu mempergauli istri itu dengan dengan baik. Baik itu terkata maupun sikapnya. Ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Karena tidak sedikit dalam rumah tangga itu seorang suami yang memiliki akhlak yang kasar. Akhlak yang kasar. Baik tutur kata maupun tindakan. Bahkan ada yang sampai memukul, menyakiti istrinya. Nah, ini menunjukkan akhlaknya jelek sekali. Akhlaknya buruk dalam keluarga. Kalau buruk dalam keluarga, bagaimana dengan yang lainnya? Baik. Untuk mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga, mendapatkan keturunan keluarga yang baik, ya. Sehingga anak-anak itu taat dan patuh kepada orang tua, patuh kepada ayahnya, patuh kepada ibunya. Itu semuanya kembali kepada pimpinan rumah tangga. Dalam hal ini adalah ayah, ya, atau suami terhadap istri. Kalau dalam rumah tangga seorang ayah
atau seorang suami terhadap istrinya tidak bisa memberikan contoh suri tauladan yang bisa diikutin, maka jangan berharap rumah tangga itu rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap keturunan atau anak-anak mendapatkan anak-anak yang soleh. Justru mereka itu adalah merekam, melihat, mencontoh. Sudah sedikit terkadang anak-anak itu lebih betah berada di luar daripada di rumah. Lebih betah berada di luar daripada di rumah. Kenapa? Dia merasa di rumah itu panas, bagaikan neraka. Kenapa tidak? Karena dalam rumah yang lihat adalah ayah dan ibunya tidak bisa memberikan contoh yang baik. Nggak peduli pada mereka, terutama dalam hal ibadah. Terkadang mereka suka cekcok, suka berantem. Ini hati-hati. Jangan salahkan anak ketika anak itu tidak menunjukkan ketaatan, kepatuhan kepada ayah dan ibunya. Kenapa? Karena semua itu berpulang kepada ayahnya sebagai kepala rumah tangga, dan juga kembali berpulang pada ibunya juga sebagai pemimpin bagi anaknya. Maka Rasulullah dalam hadis ini sebetulnya bukan sekedar mengungkapkan tentang keutamaan, tapi Rasulullah juga mengingatkan wa khiyaruhum linisa'ihim. Orang yang paling terbaik di antara mereka orang mukmin adalah orang mukmin yang paling terbaik akhlaknya, sikapnya terhadap istri-istri mereka. Kemudian kita lanjutkan kepada nuqtah taqsimul akhlak, pembagian akhlak. Silakan. Ya. Tafadhol Fahri Zulfikar. Taqsimul akhlaq. Al-akhlaqu naw'ani. Akhlaqul mahmudah wa akhlaqul madmumah. Wa min akhlaqil mahmudah hiya as-sidqu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu hatta yuktaba indallahi azza wa jalla siddiqan." Asani yakfi wahid. Sampai dulu. Ya. Tafadhol Prasetyo. Naam, Ustaz. Taqsimul akhlaqi. Al-akhlaqu naw'ani. Akhlaqun mahmudatun wa akhlaqun madmumatun. Wa minal akhlaqil mahmudati hiya al-awwal as-sidqu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba indallahi azza wa jalla siddiqan." Jazakallahu khairan, Ustaz. Tafadholi Dwi Astrini. Taqsimul akhlaqu naw'ani. Akhlaqun mahmudatun wa akhlaqun madmumah. Wa man akhlaqil mahmudati hiya al-awwal as-sidqu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba indallahi azza wa jalla siddiqan." Nah, baik. Taqsimul akhlak, pembagian akhlak. Al-akhlaqu naw'an, akhlak itu ada dua macam. Akhlaqul mahmudah wa akhlaqul madmumah. Sebagaimana yang sudah diungkapkan di awal ya, yang diungkapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau itu masalah albir, bahwa manusia itu punya dua bentuk. Pertama ada as-surah al-zahirah, yang kedua as-surah al-batinah.
Bentuk luar itulah fisik ya. Kemudian bentuk dalam itulah akhlak. Ya, bentuk fisik ini ya ada yang cantik, ada yang sedang, ada yang buruk. Sebetulnya itu kan dalam pandangan manusia ya. Semua Allah ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Bentuknya baik ya. Tapi dalam pandangan manusia ya, ada yang ganteng, ada yang setengah ganteng, ada yang tidak ganteng. Ya. Demikian juga as-surah al-batinah. As-surah al-batinah, bentuk manusia yang dalam, itulah akhlak. Ada akhlaknya bagus, ya. Ibaratkan ganteng, cantik, ada yang sedang, ada yang buruk. Maka itu akhlak secara umum terbagi pada dua. Akhlakun mahmudah, akhlak yang terpuji, wa akhlakun mazmumah, akhlak yang tercela. Wa minal akhlaqil mahmudah, di antara akhlak-akhlak yang terpuji. Dan itu banyak ya. Ini hanya beberapa saja yang disebutkan. Yang pertama, karena ini yang origin, itu as-sidqu, jujur. Ya. As-sidqu, jujur. Terutama jujur kepada siapa? Jujur kepada Allah. Ya. Jujur kepada Allah. Kalau beriman, ya berimanlah dengan sejujur-jujurnya. Jangan seperti imannya orang munafik. Orang yang berimannya dengan tidak jujur, itulah imannya orang munafik. Lain di mulut, lain di hati. Mulutnya mengatakan dia beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yaqulu amanna. Nah, di antara manusia kata Allah ada yang mengatakan amanna, kami beriman. Padahal kata Allah wa ma hum bimumin, padahal mereka enggak beriman kata. Karena Allah kan Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha melihat. Pengetahuan Allah tembus seluruh alam ini, alam jagat ini. Tidak ada yang bisa menghalangi. Baik yang zahir, baik yang nampak maupun tak nampak. Di hati manusia tersimpan apapun, sekecil apapun, Allah SWT mengetahui semua itu. Karena alam jagat ini, alam semesta ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak terpantau. Makanya ketika orang munafik mengatakan amanna, langsung Allah bantah. Allah turunkan ayatnya. Apa kata? Wa ma hum bimumin. Padahal mereka itu enggak beriman kata. Rasulullah kan tidak tahu. Rasulullah kan tidak tahu siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Yang benar-benar beriman. Yang Rasulullah tahu adalah secara zahir saja. Mereka mengucapkan Islam, ya, bersyahadat. Tapi ternyata itu hanyalah dusta belaka, bohong. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka di Madinah tidak punya kekuatan. Kalau di kota Makkah itu tidak ada nifak. Tidak ada kemunafikan ketika Rasulullah berada di kota Makkah. Ya, kenapa? Untuk apa disimpan kekufuran? Karena kekuatan itu tangan mereka. Nifak itu ada ketika Rasulullah sudah berada di kota Madinah, di mana kekuatan itu ada pada umat Islam. Sehingga orang-orang apa? Orang kafir, ya, agar dia mendapatkan perlakuan yang baik dari orang-orang Islam, dari Rasulullah dan para sahabat, dan juga agar mereka mendapatkan jatah ketika nanti ada peperangan, ya, dia mendapatkan bagian, ya, dan begitu juga bantuan dan sebagainya, maka mereka menyatakan keislaman, tapi bukan dari hatinya, pura-pura Islam. Nah itu kata kenapa nggak jujur namanya. Makanya as-sidqu, jujur yang paling penting, paling utama adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah keimanan. Imam Rasulullah bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Kata Rasulullah, kalian wajib, ala itu menunjukkan wujub. Ini di mana ilzam.
alaikum bisidqi, bimana ilzam atau wujub, wajib kalian itu jujur. Baik jujur, sekatakan baik jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulullah, ya. Jujur kepada apa? Kepada yang lainnya, kepada orang lain. Benar. Enggak, 6:30. Baik. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu mbak kepada kebaikan, kata Rasulullah. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu sesungguhnya membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduq. Seseorang itu senantiasa jujur hatta yuktaba indallahi azza wa jalla siddiqa, sehingga ditulis di sisi Allah azza wa jalla seorang yang jujur. Ini menunjukkan bahwa kejujuran itu bisa diusahakan. Kejujuran itu apa? Bisa diusahakan. Yaitu membiasakan jujur. Kalau sudah jujur terbiasa, maka dia akan menjadi orang yang senantiasa jujur. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Ya, maka itu apa? Membiasakan yang baik, maka itu akan menjadi kebiasaan. Sebaliknya kalau membiasakan yang buruk, maka akan menjadi apa? Kebiasaan yang buruk. Anak ambil contoh saja lah untuk perbandingan saja biar mudah. Kenapa orang senang merokok? Kemudian terkadang susah dia meninggalkan rokoknya. Apa sebabnya? Apakah dia lahir sudah merokok? Kan tidak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dibiasakan masalahnya. Coba kalau tidak dibiasakan merokok, pasti dia tidak akan merokok. Tapi karena sudah dibiasakan, mungkin awalnya dia rokok setengah batang, ya. Kemudian hari berikutnya dia coba merokok lagi, ya, 1 batang. Akhirnya menjadi apa? Kebiasaan, ketagihan. Kalau sudah ketagihan, maka sulit untuk meninggalkan hal yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi semua itu adalah membiasakan. Kalau dibiasakan yang baik, maka yang baik itu akan menempel dalam dirinya. Tapi kan yang dibiasakan itu adalah buruk, ya, maka buruk itu yang menempel diri. Contoh banyak sekali ya, sesuatu yang boleh kan. Ya. Kalau yang haram ini yang menjadi masalah. Tapi kalau itu hal yang boleh, tidak ada larangan ya. Orang kenapa sih kalau makan tuh harus pakai sambal? Gitu. Rasanya kalau nggak ada sambal, nggak ada cabai, dia merasakan tidak enak kalau dia makan. Ya kenapa? Karena kebiasaan. Kan gitu. Karena dibiasakan, terus menerus dilakukan. Begitu juga orang kalau nggak makan pakai kerupuk, ya, rasanya tidak enak dia makan. Ada saja yang terasa di lidahnya kurang. Kenapa? Padahal apalah kerupuk kan itu kan. Tapi karena sudah dibiasakan dimakan, akhirnya jadi kebiasaan. Nah demikian juga ini. Kalau kita ingin jujur itu jadi kebiasaan dalam hidup ini, maka berlatihlah jadi jujur. Berlatih jadi jujur. Jangan sekali-kali berbohong. Maka Rasul mengatakan, wa ma yazalur rajul, arti seseorang yang senantiasa jujur, artinya dia senantiasa berusaha untuk jujur, berlatih jujur, hatta yuktaba indallahi siddiq, sampai Allah catat, ya, dia tulis si Allah sebagai orang yang sangat jujur, siddiqah. Nah,
contoh yang tidak kalah penting yang sering terjadi ya. Ketika seseorang ingin meminjam uang kan gitu untuk memenuhi kebutuhan. Meminjam bukan satu hal yang dilarang ya. Boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan dia harus jujur. Harus jujur ketika meminjam itu. Harus jujur bahwa dia akan kembalikan hutang itu. Jangan ada dalam hatinya ada niat untuk tidak mengembalikan hutang. Ketika itu ada dalam hatinya, itu berarti dia nggak sedia kenal. Lain di mulut, lain perbuatannya. Manis mulutnya untuk meminjam ketika sudah mendapat pinjaman, dia tidak mau mengembalikan hutang. Ini orang yang pendusta namanya. Dia tidak jujur. Dan itu sering terjadi. Padahal itu jadi beban nanti pada hari kiamat. Beban pada hari kiamat. Dia tidak akan bisa selamat sebelum selesai permasalahannya berkaitan hutang. Dia akan selesaikan nanti di hari kiamat. Kalau dia tidak mau menyelesaikan dunia ini. Waliyahzubillah. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, akhlak. Yang kedua, akhlak yang terpuji. Silakan. Tafadhol Azio Afandi. Nah, Ustaz. Nah, silakan. Bawa. Asani al-amanatu. Qala Allahu ta'ala Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala ta'ala fi dzikri sifatil muflihina walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam addil amanata ila mani tamanaka. Silakan lain. Tafadhol Mayhatir. Bismillah. Al-thaniya. Al-amanatu. Al-thani. Jangan al-thaniyan ya. Kalau sudah pakai alif lam nggak boleh bertanwin. Al-thani. Al-thani. Al-amanatu. Qala Allah Ta'ala Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala ta'ala fi dhikri sifatil muflihina walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam addil amanata ila man i'tamanaka. Iya. Akhwat Ustaz. Nah, Tafadholi Ummu Hisham. At-tsani al-amanatu qala Allah Ta'ala Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala ta'ala fi dzikri sifatil muflihina walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam addil amanata ila man amanata. Addil amanata. Addil amanata ila man tamanaka. Iya. Satu lagi daripada akhwat. Tafadholi Zahra. Ya Ustaz. As-sani al-amanatu. Qala Allah Ta'ala Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tu'addul amanati. Itu yang di ayat itu jamak, sedangkan di hadis itu mufrad ya. Perhatikan. An tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala ta'ala min dzikri sifatil muflihin. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim.
Li'amanatihim. Li'amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam addil amanata ila mani'tamanaka. mani'tamanaka. Baik. Mani'tamanaka. Nah, Khalas. barakallahu fikum jami'an. Baik, kemudian yang kedua, akhlak yang terpuji yang kedua ada al-amanah. Ini amanah sangat berkaitan dengan as-sidq ya. As-sidq ya. Kalau dia jujur, dia akan jaga amanah. Tapi kalau dia tidak jujur, amanahnya akan hilang ya. Dia akan berkhianat terhadap amanah yang telah dititipkan. Jadi nomor satu, nomor dua ini saling berkaitan. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, apa yang Allah perintahkan untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Jadi kalau ada titipan amanah, berupa amanah kepada kita, maka tunaikan amanah itu. Kembalikan amanah itu kepada pemiliknya. Atau sampaikan amanah itu kepada pemiliknya sesuai dengan yang menitip amanah tersebut. Siapa saja, apakah orang biasa, bahkan pemimpin apalagi, ya, yang telah diamanahkan oleh undang-undang yang telah dibuat, ya, bahwa memimpin dengan memimpin yang bersih, jujur, tidak boleh korupsi dan seterusnya, dan itu lebih berat lagi. Ya, kenapa? Karena amanah itu adalah amanah daripada undang-undang yang hakikat merupakan amanah dari rakyat. Makanya jadi pemimpin itu tidak mudah ya. Ya, jangan hati-hati. Kalau para generasi terdahulu, mereka itu bagaimana? Mereka itu umumnya menolak untuk menerima amanah kepemimpinan karena mereka berat, merasa berat. Ya, karena semua itu akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia jujur, ya, maka pahalanya besar. Kenapa? Karena dia dibutuhkan oleh rakyat untuk bisa memimpin dengan secara jujur. Nah, ini semua itu berkaitan asyik dengan amanah. Jadi kalau dia sudah tidak benar, ya, apa yang diucapkan berbeda dengan di hatinya. Kalau suka mengumbar-umbar janji, akan tetapi tidak dilaksanakan apa yang dijanjikan. Nah, ini namanya berkhianat namanya. Tidak amanah. Jadi siapa saja, rakyat biasa, pemimpin, pemimpin perusahaan, pemimpin lembaga, dan seterusnya. Karena di situ ada amanah. Wa qala ta'ala fi dzikri sifatil muflihin. Berfirman Allah SWT menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang muflihin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat. Itu dalam surah apa? Al-Mu'minun ya. Nah, Al-Mu'minun sifat-sifat orang-orang muflih. Di antaranya apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu orang-orang yang muflih itu sifatnya bagaimana? Itu mereka terhadap amanah dan terhadap janji ra'un, mereka jaga. Perhatikan di sini, amanat dengan ahdun. Ahdun itu bermakna itu janji ya. Nah. Dan mereka terhadap amanah dan janji mereka jaga ra'una. Mereka jaga, artinya tidak berkhianat ya. Tidak menyalahi janji. Kalau sudah berjanji, tepati janji. Kalau tidak bisa menepati janji, jangan suka berjanji. Kan mudah, tinggal pilihan saja sebetulnya hidup ini. Kalau tidak bisa menepati janji, jangan suka berjanji. Ya. Kalau sudah berjanji, tepati janji. Demikian juga amanah. Kalau merasa tidak bisa memegang amanah, jangan terima amanah itu. Ya. Tapi kalau merasa bisa memegang amanah,
kemudian dia ingin membantu saudaranya, ya, maka jaga amanah itu. Jangan dikhianati. Karena dosanya besar ketika amanah itu dikhianati. Ketika janji itu dilanggar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addil amanata ila man i'tamanak." Tunaikan amanah kepada orang yang menitipkan amanah kepadamu. Sekecil apapun amanah, titipan, ya kembalikan. Ya. Kembalikan kepada orang pemiliknya ketika dia meminta kembali. Mungkin dia pulang kampung, ya. Kemudian dia titip tetangganya barang yang berharga, apakah itu emas dan sebagainya, maka jaga itu amanah. Ya, bagaimana cara menjaganya? Letakkan sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Ya. Emas, mana letakkan emas? Ya, letakkan di lemari, dikunci. Jangan letakkan sembarangan. Itu namanya orang menyanyiakan amanah. Ya. Titip motor. Ya. Di mana tempat motor? Tempatlah di garasi dalam rumah. Jangan diletakkan di luar rumah. Letaknya dia mana? Letakkan di halaman. Itu namanya tidak menjaga amanah namanya. Itu bukan tempatnya. Jadi sesuai apa yang dititipkan. Barang apa dititipkan. Maka letakkan sesuai dengan apa? Tempat barang tersebut. Baru dikatakan dia menjaga amanah. Kalau tidak, itu namanya tidak menjaga amanah. Kalau sudah demikian, ya sudah, jangan diterima. Berarti Anda tidak bisa menjaga amanah. Kan gitu. Kalau tidak bisa menjaga amanah, jangan menerima amanah. Karena itu berat. Tapi kalau bisa, Masya Allah, pahalanya besar si Allah SWT. Kenapa? Membantu orang yang dalam keadaan kesulitan, ya, untuk di mana mau ditaruhkan sesuatu barang yang berharga, sementara dia harus pergi atau pulang dan seterusnya. Intinya adalah amanah ini suatu sifat yang sangat terpuji, apalagi bagi Rasul. Siddiq, sifat yang pertama itu siddiq itu wajib bagi Rasulullah, sampai wajib bagi Rasulullah. Amanah juga ada sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Kenapa? Ini kan berkaitan dengan syariat, ya, berkaitan dengan syariat. Kalau seorang Nabi Rasul tidak jujur, ya, tidak siddiq, tidak mungkin umatnya mau membenarkan, mau menerima dakwahnya. Siddiq saja merupakan wajib bagi Rasulullah, masih banyak umat manusia tidak meyakini. Ya. Demikian juga kalau Rasulullah itu tidak amanah, Nabi itu tidak amanah, Rasul tidak amanah, maka bagaimana syariatnya bisa diterima oleh umatnya? Amanah saja masih ada yang menuduh, ya, bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, kan gitu. Kemudian ada hadis-hadis Nabi yang mengandung petunjuk, ya. Ada saja yang tidak mau menolak. Nah, menolak karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dia mau syariat itu kalau sesuai dengan hawa nafsunya, baru dia terima. Kita ambil contoh, ya kan. Kita ambil contoh syariat Allah dan syariat Rasulnya, yaitu tentang wanita berjilbab, ya, maka itu auratnya. Ada saja wanita itu menolak. Kenapa? Ya, jilbab itu kan budaya Arab, bukan budaya kita. Kita punya budaya tersendiri, kan gitu. Nah ini ini contoh yang kecil, ya. Bagaimana kalau seandainya seorang Nabi Rasul tidak amanah, tidak siddiq, ya. Siddiq dan amanah saja, syariatnya ada yang ditolak oleh umat ini. Baik, selanjutnya kita masuk kepada selanjutnya adalah al-jud wal karam. Ya. Yogi Kantor. Boleh tanya Ustadz? Oh ya, silakan. Syukran. Apa? Ustadz, yang sifatil muflihin. Ya. Muflihin itu mufradnya apa ya Ustadz? Muflih. Artinya Al-muflih isim fa'ilnya. Aflaha yuflihu iflahan muflihun. Dari pola af'ala, ya. Pola af'ala.
Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun. Akrama yukrim ikraman mukrimun. Mukrimun, mukrimuna, mukrimin. Ini jamak mudzakkar salim. Ya, muflihun, muflihuna, muflihina. Baik. Artinya sama Ustadz. Nah, sama ya. Artinya sama. Mulia. Muflih itu orang yang apa? Orang yang selamat, orang yang menang, orang yang beruntung, ya. Kan falah ayuh al-falah, ya, kemenangan kan. Hayya 'alal falah. Ya. Oh. Iya. Syukran jazakallahu khairan. Iya. Ikra Ustaz. Iya. Tafadhol. Tafadhol Yogi Santoso. نعم أستاذ. الثالث الجود والكرم وهو الإعطاء بسهولة. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ahsan, barakallahu fiik. Ya. Silakan lain. Tafadhol Iwan Juwana. Nah, Ustaz. Iya. As-salis al-judu wal karamu wa huwa al-i'ta'u bi suhulatin. Iya. Qala ta'ala alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Iya. Silakan lain. Tafadholi Melina. Melina, maujudah. Naam Ustaz. Nah. Al-judu wal karamu wa wal i'ta'u bisuhulatin. Qala ta'ala alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Iya. Satu lagi Ustaz. Ya, satu lagi. Tafadholi Ummu Aqsa. Nah, Ustaz. Salis al-judu wal karamu wa huwal i'ta'u bisuhulatin. Qala ta'ala alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Iya. Ahsan. Baik, kemudian yang keempat ya. Akhlak yang terpuji, yaitu juga tidak kalah pentingnya dari yang pertama. Kedua adalah sifat al-jud wal karam. Itu sifat pemurah. Jud wal karam itu pemurah. Ya. Kan mulia artinya. Al-jud wal karam, sifat pemurah. Itu apa? Al-i'ta' bisuhula, itu memberi itu dengan mudah, dengan gampang. Ya. Bisakah sifat ini kita raih? Bisa. Bisa. Dengan melatih ya. Dengan melatih diri. Yaitu yang terutama adalah manakala harta itu bukan suatu yang apa? Yang begitu besar di hati seseorang. Tapi kalau harta itu sesuatu yang besar di hati seorang, maka itu yang bikin seorang itu berat untuk mengeluarkan atau memberikan apa sebagian hartanya. Ya. Tapi kalau harta itu dia merasa bahwa itu merupakan rezeki dan amanah, ya, dia satu sisi Allah perintahkan untuk apa? Untuk senantiasa berinfak, kemudian membantu orang-orang yang tidak, orang yang membutuhkan, ya, orang-orang miskin, fakir fuqara, ya, anak-anak yatim yang tidak mampu. Ya. Maka
maka akan mudah untuk memberikan. Nah, semua itu kembali pada hati ya. Ya, kembali pada hati. Manakala hati ini bersih, yang kemudian merasakan harta itu adalah titipan di Allah, ya. Kemudian dia merasakan bahwa Allah perintahkan untuk apa? Untuk berinfak, membantu orang dengan begitu banyak ayat dan hadis memerintahkan demikian, maka yang tidak kalah penting juga, kalau dia berinfak, dia merasakan itu adalah tabungannya di akhirat nanti. Dan dia khawatir kalau nanti di akhirat tabungannya kosong, tidak ada sedikit pun tabungannya. Nah, maka insya Allah itu akan bisa mengurangi sifat rasa apa? Rasa bakhil dalam diri seorang. Al-jud wal karam wal i'ta bisulah. Qala Allah Ta'ala, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahari sirra. Itu orang-orang yang menginfakkan harta mereka bil-laili wan nahar, di malam dan di siang. Nah, ini coba Allah mengatakan malam dan siang. Masya Allah. Jadi berinfak itu silakan. Apakah di malam hari, apakah di siang hari. Ya. Bisa jadi orang membutuhkan uluran tangan itu bukan hanya di siang, bisa jadi dia butuh di waktu malam, datang waktu malam, ya. Datang dia di waktu siang. Dia butuh waktu malam, bisa jadi anaknya terpaksa dibawa ke rumah sakit, dirawat, dia butuh bantuan. Nah, kebetulan dibawa di malam hari. Sementara terkadang rumah sakit kalau tidak ada dana untuk awal, terkadang mereka tidak melayani dengan secara baik. Dia butuh saat itu. Nah, maka bantulah mereka, apalagi membantu orang dalam keadaan kesulitan, kesusahan seperti itu. Hitung-hitung merupakan tabungan, deposito kalau bahasa banknya kalian. Ya, tabungan kita di akhirat. Wan nahar, di siang hari, sirra, baik secara secara diam-diam berikan bantuan, wa alaniyatan, secara terang-terangan. Dan itu kalau kita perhatikan hadis Rasulullah SAW kan, ya, menginfakkan, memberikan oleh tangan kanannya, oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kirinya. Padahal tangan kiri kanan kan begitu dekat kan, begitu dekat. Artinya berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk menjaga keikhlasan, dengan salah satu cara adalah memberikan bantuan tanpa diketahui oleh orang lain. Sebagaimana dilakukan oleh cici Rasulullah SAW, itu bernama Zainal Abidin. Zainal Abidin digelar dengan Zainal Abidin, namanya ada Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, cici Rasulullah terkenal seorang yang zuhud, seorang yang takwa, taqi, kemudian seorang yang sangat pemurah, ya. Sangat pemurah. Jadi banyak orang-orang fakir fuqara di kota Madinah itu terbantukan oleh beliau. Yaitu beliau memberikan infak, bantuan, kebutuhan pokok, ya, bagi orang-orang masakin wal fuqara wal aramil, para janda, itu dikasih bantuan. Dia ngasih bantuan itu di tengah malam. Iya. Dipikul itu barang-barang pokok itu dipikul seperti gandum dan sebagainya. Dia pikul sendiri. Bukan orang lain, dia pikul sendiri, dia keluar di tengah malam. Ketika wanasun niyam, ketika orang terlelap tidur. Nah, ditaruh di mana? Di depan pintu. Amamal buyutil fuqara wal masakin wal aramil. Di depan pintu-pintu orang miskin. Para janda, ya. Taruh di situ. Jadi setiap pagi, setiap subuh orang buka pintu sudah ada makanan pokok. Ya, bingkisan sudah ada di situ.
Subhanallah. Itu yang dilakukan oleh beliau. Nah, kenapa beliau untuk menjaga keikhlasan dengan secara apa? Berinfak secara diam-diam. Itu ketahuan ketika waktu beliau wafat. Ketika beliau wafat, di hari itu tidak ada lagi bingkisan di depan rumah fakir fuqara dan masakin. Enggak ada lagi. Nah, orang-orang selama ini bertanya-tanya siapa yang mengasihi itu? Siapa yang menaruh titipan itu? Ya. Merupakan infak. Ketika wafat, orang sudah mulai menduga-duga. Ini berarti ini cucu Rasulullah ini. Kemudian ketika jenazahnya dimandikan, itu didapati di pundaknya itu tebal ya, keras. Ya, biasa kan kalau kita kerja keras ya, itu di tangan itu kan kulitnya tebal itu, ya. Kulit tebal. Begitu juga dia didapati di pundaknya keras. Ya. Menunjukkan bahwa dia memikul beban berat. Dan tentu itu tidak hanya sepekan dua pekan, itu bisa berbulan-bulan ya. Ya. Itulah yang dilakukan oleh beliau, berusaha untuk menjaga. Nah, menjaga keikhlasan itu salah satu adalah dengan berinfak dengan secara sir, dengan tidak diungkapkan. Ya. Kadang-kadang orang ya mau infak tapi tolong diumumkan. La ilaha illallah. Ini infak untuk apa? Infak begituan. Ya kalau ikhlas ya sudah, enggak perlu ngapain harus diumumkan. Ketika infak kan diumumkan di masjid, sebulan berinfak dan sebagainya. Iya. Berbeda kalau tujuannya untuk menarik orang untuk mau berinfak. Ini juga kembali pada niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau tujuan semata-mata itu tidak ada niat riya sekalipun, nah itu tidak masalah. Tapi kalau ada sedikit saja riya, ingin didengar, ingin dilihat oleh orang, maka infak itu tidak ada gunanya. Tidak bernilai pahala, nggak dapat nilai. Mungkin bagi orang bermanfaat, tapi bagi dia nggak ada nilainya, pahala sedikit pun insya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirra wa alaniyah, baik secara sir maupun secara terang-terangan memberikan infak, falahum ajruhum inda rabbihim. Bagaimana pahalanya? Maka bagi mereka adalah ajruhum, pahala inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bergundah gulina, mereka tidak bersedih. Ya. Artinya nanti pada hari kiamat, ya, maka tidak merasa sedih lagi. Kenapa? Karena dunia dia beramal soleh, dunia dia berinfak ya. Tapi kalau dunia dia tidak berinfak, dia nggak peduli, maka dunia di akhir akan dia sedih, dia akan menyesal ya. Bukankah ada ayat ya? Nanti waktu sakratul maut saja, di waktu sakratul maut, maka yang teringat oleh orang semua adalah meminta kepada Allah untuk bisa ditunda ajalnya. Kenapa? Agar dia bisa berinfak. Ya. Agar dia bisa mengeluarkan sedekah, baik sedekah wajib itu zakat ya, maupun sedekah yang sifatnya sunnah itu infak. Itu yang dia ingat, yang dia inginkan kepada Allah untuk ditunda ya, untuk ditunda ajalnya agar bisa berinfak, agar bisa mengeluarkan zakat dan seterusnya. Tapi kan tidak mungkin lagi, jatah umurnya sudah habis. Itulah penyesalan, akhirnya bersedih, akhirnya merasa takut ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia dunia ini dia keluarkan zakatnya, kemudian dia senantiasa membantu orang, dia berinfak dan terus menerus ya, ya, tidak ada rasa sedikit pun merasa rasa menyesali atau yang diinfakkan, justru dia merasa senang ya, berinfak membantu orang.
maka di akhirat nanti insya Allah tidak akan ada rasa takut bagi dirinya. Baik. Saya kira sampai di situ ya kajian kita ya pada pagi hari ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Ya. Nanya, Ustaz. Silakan. Ya. Itu Ustaz, inna min ahabbikum dengan wa aqrabikum dan apa ahasanikum. Ini ahabbikumnya ini isim apa Ustaz? Isim tafdil, Pak. Isim tafdil ya. Ya, orang yang dari paling kalimat habba. Habba. Iya. Habba. Jadi isim tafdil ahab. Pola isim tafdil itu adalah polanya af'al ya. Polanya af'al. Jadi hasan ahsan. Kabir akbar ya. Jamil ajmal. Jadi habba, jadi ahabba. Ya. Dengan itu juga ke apa akrabi. Ya, akrab, dia berqarubah ya kan. Sama akrab. Pokoknya polanya af'al, itu polanya ya. Polanya af'al. Akrab, iya, ab'ad, iya. Paling jauh, iya. Akrab paling apa? Paling dekat. Ya. Nah, Ustaz. Iya. Kalau ahasin itu jamak daripada ahsan, ya. Jadi isim tafdil itu ada jamaknya juga. Ya, ahsanu, ahasin, afdal, afadil. Nah, untuk perempuan adalah fudlah, timbangan fu'la, fudlah, husna. Makanya dalam ayat kan walillahil asmaul husna kan. Husna itu isim tafdil. Cuma dia muannas. Ya, kalau mudzakarnya ahsan. Muannasnya husna. Nah, maka di sini apa? Pakai muannas. Kenapa? Karena jamak ghair aqil. Walillahil asma. Asma itu jamak daripada isim. Isim itu tidak berakal, ghair aqil. Ya. Maka pakai muannas kata sifatnya. Kemudian muannasnya timbangan isim tafdil, yaitu apa? Al-husna, bukan al-asmaul ahsan, salah, al-asmaul husna. Jadi memiliki nama-nama yang paling baik, itu terjemahannya. Yang paling baik, bukan nama-nama yang baik, bukan. Kalau namanya itu al-asmaul hasanah. Ini apa? Di situ ada makna lebih. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah ada nama-nama yang paling baik. Tidak ada lagi yang terbaik. Baik. Silakan. Jadi kaidahnya gitu Ustaz ya. Kalau ya, betul. tidak ada di kamus, kebetulan tadi saya coba cari-cari Oh gitu ya. Iya Ustaz. Iya betul. Agak sulit gitu. Iya betul. Iya ya. Memang ya pola ini memang enggak boleh katakan apa jarang di kamus ya. Ya. Karena tidak semua bentuk kata itu di kamus disebutkan ya. Nah, Ustaz, syukran. Apaan? Ustaz izin tanya Ustaz. Kalau yazalu itu apa Ustaz? Isim atau apa Ustaz? Itu fi'il, itu min akhwatikana ya. Min akhwatika kana, amsa, asbaha ya. Mazala, mafati'a ya. Mazala. Kalau mudhari'nya yazal, masuklah la yazal. Sama. Itu masih atau senantiasa. Oh, nah. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Allah khairan. Izin bertanya, Ustaz. Ya, Masya Allah, ini banyak yang senang nahu ya. Bukan, ini yang linisa ihim itu, Ustaz. Ya. Apakah itu artinya istri-istri atau bisa untuk wanita-wanita? Kalau istri kan zaujatun ya, Ustaz ya. Nisa itu juga istri ya. Nisa, ya dalam Quran kan ada kan, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika, kemudian wa nisa'il mukminin. Itu istri orang mukmin. Jadi ada kalanya bermakna istri, ada kalanya bermakna wanita ya. Karena hum itu kan kembali kepada orang mukmin kan, nisa'ul mukminin ya. Ya. Berarti apa? Mukmin itu kan mudzakkar. Istri-istrinya orang-orang wanita-wanita orang mukmin. Maksudnya apa? Istri-istrinya orang mukmin. Apa bisa terus? Ini berkaitan dengan apa? Keluarga kan. Khiyaruhum, ya kan.
Khiyaruhum, orang-orang yang baik. Yang terakhir adalah khiyaruhum linisa'in, orang baik terhadap istri-istri mereka. Nisa di sini mana istri? Nah, Ustaz. Ya. Jazakallah. Wa iya. Ustaz. Ini apa? Jamak daripada, ini namanya jamak laisa lahu mufrad ya. Jamak yang tidak ada mufradnya. Kalau untuk tunggalnya imra'ah. Nah, imra'atun. Nah, kata imra'ah ini kan juga digunakan untuk mana istri kan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, bukan wanita, maksudnya apa ini? Ini istrinya Abu Lahab kan. Imra'ah itu bentuk tunggalnya. Kalau untuk jamaknya adalah digunakan kata nisa. Nisa ini tidak ada mufradnya. Ya. Ini berkata jamak laisa lahu jamak laisa min lafzihi. Tidak ada dari lafaznya untuk mufrad. Baik. Saya kira sampai sini ya kajian kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaatnya. Sementara menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Allah SWT menjadikan diri kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya. Karena kalau tanpa daripada kekuatan Allah SWT, maka kita tidak bisa berapa-apa. Apalagi dalam diri kita punya hawa nafsu, punya ego yang tinggi. Maka bermunajat kepada Allah SWT agar kita dilindungi daripada akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Semuanya kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun tingkah dan pola hidup dunia ini, semua akan kembali. Baik tingkahnya baik, tingkahnya buruk, akhlaknya baik, akhlaknya buruk, semua akan kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti di akhirat penyesalan yang ada akibat daripada akhlak-akhlak yang tidak buruk, akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tidak baik. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.